Kalau senjata yang paling ampuhnya untuk menjadikan jazz Indonesia itu kendang, pakai dari itu senjata AK-47 Sunda gitu. Nah ini ada tujuan ternyata dikala kita berhadapan dengan sisi bunyi yang lain. Kalau misalnya bertemu dengan drum kan, kita harus mengalah gitu supaya ada semacam perbedaan gitu, perbedaan ritme gitu. Banyak kalau dulu kan Mas Jalu tuh kenapa? Tapi secara permainan saya sangat apresiatif karena jadi si kendang pencama kuman ngibing gancang pasti gancang, ngibing kenor pasti kenor gitu. Nah, yang Pipin dapat dari hasil eksplorasi teh dibalik dituangkan ke si kendang penca, ada beberapa kemungkinan si kendang penca kan banyak lolongkrang lowong gitu si tepaknya teh. Pak tung ting. Saya tidak sedang bermain jazz. Tapi saya mencoba, saya melihat bahwa kendang ini adalah sebuah instrumen yang bisa dengan bebas melayani bunyi-bunyi yang lain gitu Pak. Pikiran logika kreatifnya itu sendiri atau bagaimana? Kalau di wilayah konvensi itu banyak rambu-rambu Pak, dan saya taat sama rambu-rambu itu. Tapi kalau di wilayah eksplorasi, ya justru saya yang bikin rambu-rambu. Oke, terima kasih Kang Ndul, Kang Cucu, Kang Erlan, Kang Ipin. Sekarang kita ke segmen lanjutan ya, segmen kedua. Kita mulai sadar bahwa tadi sudah dari awal kendang itu sebagai invisible power ya, jadi kekuatan yang memang tak kasat mata sebetulnya. Saya melihat dari situasi seperti itu. Nah, ketika ada satu hal yang menarik, meskipun kita belum sepakat nih Nuki Kituan itu kendang jazz atau lain kan gitu ya. Nah, satu hal ketika ingin, sebelum saya melangkah, dengan latar belakang teman-teman yang ada di sini, termasuk orang-orang yang lahir dari kultur-kultur yang sangat tradisi ya, maksudnya konvensi, maaf, saya tidak mengatakan tradisi itu melemahkan ilmu lah kalau tradisi itu. Jadi dari konvensi-konvensi ya, konvensi-konvensi yang ada sebelumnya, termasuk secara generatif ditelurkan dengan ikut berkreatif dengan para orang tua ataupun teman-teman di lingkungan. Nah, ketika ini saya ingin, sebelum bertanya kepada masalah-masalah yang lain, saya ingin satu aja bertanya. Ketika bermain kendang di dalam gamelan produk-produk konvensi dengan bermain kendang dalam, katakanlah dalam tanda kutip, dengan jazznya, aya nggak rasa nu beda gitu? Ya. Ada. Coba ada. Kita harus jujur ya. Ya ada. Ya. Mungkin saya mungkin ya dulu kan saya juga mungkin dulu karena orang tradisi juga lah, pengendang bejedoran lah dulu ya, sampai sekitar ada 3 tahun saya pengendang pongdut lah, Jepong dangdut lah gitu ya. Dulu sampai berkelana ke Ciawi lah, ke Ciawi Tasik gitu. Itu memang latar belakang yang sangat, kalau menurut saya sangat menarik dikala dengan saya dulu pengendang Jepongan juga lah, saya sangat tertantang sekali karena juga itu memberikan inspirasi ke saya bahwa ada semacam menyodorkan sebuah teknik bermain kendang gitu. Pada saat itu mungkin saya waktu zaman saya tidak mengenal dunia modern ya. Ya ada pengaruh dari luar, terutama semenjak mengenal Pak Dedi sama Mas Ija almarhum. Saya dulu sangat konsisten dengan tradisinya, bahwa saya bermain kendang harus gini, demun urang mah ngadarah daging, sareng nanya ibaratnya lebih getihan lah, ngenang teh getihan gitu. Nu ngaran misi teh getih nu nikmatna gitu. Tapi dikala kita ada semacam perpindahan ke genre itu kerasa bahwa dikala karena itu kan sama gini, kita bermain dengan pola kebiasaan yang beda gitu. Kan kalau
punten kalau misalkan konvensional kan biasanya bermainnya selalu 4/4. Pasti itu teh. Mau lari kemana pasti 4/4 dan selalu apa ya namanya diulang-ulang gitu. nggak diulang-ulang, paralel. Tapi kalau bermain dengan wilayah modern dalam satu frase itu kita bisa bermain berapa semacam ada berapa pola gitu. Jadi seolah-olah kita bermain tiba-tiba birama gini, tapi rata-rata ganjil. Dan kita kan biasanya selalu kan menghitung goongan 1, 2, 3 goong. Kan itu kan kebiasaan kan. Dikala kita pindah bermain modern ternyata bukan itu. Padahal secara aturan bermain itu kan sebenarnya sama, satu wilayah. Cuman cara bermain gitu. Misalkan 1, 2, 3 goong kan misalnya. Saat kan tuh waga batu dah itu kan kebiasaan itu jadi gimana teh hijina teh kadang-kadang hijina teh pertama yang saya rasakan pertama karena kebiasaan dengan tradisi hijina teh dina goong gitu padahal kan secara itu kan hijina teh dina tesis pertama ketukan pertama kan tuh 1 2 3 4 1 ya kan 1 2 3 gong nah itu kan kok gini ya karena kebiasaan tapi karena mengenal wilayah modern ternyata jadi pertama memang serasa terbentur gitu dan saya tuh biasanya udah main tekit jadi hati tuh merasa masih pebedol-bedol ya dengan konsep konvensional tapi seiringnya waktu sudah terbiasa gitu padahal mungkin itu kalau menurut saya kan membiasakan yang belum pernah biasa mungkin itu tapi dikala kita kembali lagi ke tradisi kita merasa jadi ningnang gitu ngenang teh asa jadi teu uyahan gitu karena merasa ya getihna teh asa kurang gitu mun bisi teh mun bermain gedug teh perasaan baheula mah asa genah gitu digegenah gitu supaya bahasa hati ting. Tapi dikala biasaan kita bermain arsis gitu kebanyakan kita kembali kepada metode dasar bermain tradisi meskipun itu hanya sebatas basic mincit asa ningnang asa banyak jadi asa tenyeni gitu ternyata ada yang hilang dari mungkin gini di suatu titik saya menemukan sebuah sistem yang baru tapi di sisi lain saya jadi secara tidak langsung meninggalkan sistem yang lama gitu kayak gitu sih tapi memang itu teh kalau waktu itu perjalanan saya kerasa gitu makanya saya teh kalau seiringnya dengan waktu dengan usia saya ingin mengembalikan itu lagi gitu bahwa saya ingin bermain dengan bahwa memang itu hanya kita harus memang konsisten saya bermain di wilayah kalau sekarang ya wilayah kandang kontemporer lah atau kandang progresif apapun itu tapi kalau menurut saya kalau sekarang kita harus mengembalikan esensi lagi bahwa tetap bermain mincin mah kita harus kudu ngalagena gitu kudu genah gitu kan itu teh saya teh kembali ke ranah itu teh semacam ada perjuangan lagi gitu mengejar ke atmosfer itu teh gitu karena yang saya rasakan itu sekarang karena berhubung dengan usia ya dulu mah kan pingin tuh kenang teh anu pahibut gitu memang sekarang juga kalau memang ditentu kalau saya mah kita punya ide tiba-tiba saya pingin gini memang itu teh gak bisa ditolerir saya pingin gini aja tapi misalkan kalau pingin urang mengalagena udah mah hayang ngalagena we kenang teh hayang kieu tapi dah memang itu bagian jiwa saya yang dulu yang pernah saya rasakan kembali lagi gitu meskipun mungkin sekarang masih dalam adaptasi gitu saya teh kudu balik deui kana ranah nu baheula teh kudu kumaha heula ya kudu ti mana heula ya janten abis kembali lagi kepada referensi awal kita tetap harus mendengar intuisi saya bermusik harus benar-benar lagi semacam diperbaharui lah gitu itu aja sih. Oke, Kang Cucu ketika masuk pada dimensi yang berbeda ya, tentunya kan atau ini nanti juga tolong
diberikan tambahan Kang Erlan sama Kang Ipin juga, ketika masuk kepada sebuah dimensi lain, kalau saya misalkan mengimajinasikan ketika kita mendengar tabla, apapun wujud dan bentuk musikal tabla itu dimainkan, representasi kulturalnya itu jelas gitu ya. Betul. Nah, ketika Anda ada di dalam posisi itu, apakah merasakan dan setidaknya punya misi nggak ke sana gitu? Kalau Maka Kang Cucu, sila. Iya. Kalau yang tadi awal sih perbedaannya sih, kalau saya sih simple, kalau saya pribadi simple gitu. Kalau di wilayah konvensi itu banyak rambu-rambu, Pak, dan saya taat sama rambu-rambu itu. Tapi kalau di wilayah eksplorasi, ya justru saya yang bikin rambu-rambu. Oke, bagus bikin ya. aturan. Nah, ini maksudnya saya paham ya. Kang Erlan. Kalau dibilang apa, kan tadi urusan sama rasa Pak. Iya. Balik lagi gini Pak, ketika kita menguasai sebuah materi dan kita paham betul apa yang akan kita mainkan, kalau secara rasa mah saya pribadi sih sudah bisa menikmati hal itu gitu. Sama halnya ketika kita main tradisional. Ketika kita paham strukturnya seperti apa, nah di situ dah anger rasa mah pasti bakal istilahnya mah ngabumbuan lah gitu aja. Tetap digegenah gitu, walaupun secara kalimat beda pisan sama tradisi gitu. Malahan justru lebih rumit lah ya. Tapi ketika kita paham dan mengerti betul struktur musikalnya seperti apa, nah di situ justru kita akan jauh lebih menikmati hal itu karena ada kebebasan. Oke. Tadi kata Kang Cucu bahwa di tradisi ada rambu-rambu, betul. Sebetulnya di sini juga ada rambu-rambu, cuman lebih fleksibel gitu Pak. Cara kita menafsirkannya gitu. Kalau saya mah gitu. Kang Ipin? Kalau dari Ipin mah kan Ipin tidak terlalu paham dengan gamelannya Pak. Wiletan karena basic dari awalnya penca gitu. Penca tidak terikat dengan wiletan itu. Oke. Jadi si kendang penca mah kuman ngibing gancang pasti gancang. Ngibing kenor pasti kenor gitu. Nah, yang Ipin dapat dari hasil eksplorasi teh dibalik dituangkan ke si kendang penca, ada beberapa kemungkinan si kendang penca kan banyak lolongkrang lowong gitu si tepak teh. Pak tung ting lowongnya banyak gitu. Jadi banyak ruang untuk dieksplor lagi gitu Pak. Nah, Ipin mencoba menuangkan eksplorasi yang di modern lah, dianggap modern, dituangkan di situ teh menjadi hal-hal bunyi kalimat yang baru sebetulnya. Cuman tidak menghilangkan esensi si kendang pencaknya, cuman jadi muncul namanya jadi lebet lah si pola teh gitu. Nah, ada seperti itu menurutku Ipin rauskeun lah gitu Pak. Dari hasil eksplorasi ke konvensi itu. Oke, terima kasih. Kalau dalam konteks jazz ya, misalkan saya memahami dan apalagi tadi sangat statement Kang Cucu lumayan bagus juga ketika dia mendireksi tentang persoalan-persoalan, apalagi Kang Erlan merasakan sekarang mah udah sama ya. Artinya bagi saya ketika wilayah itu diseberangi dan merasa ada keseimbangan di dalam proses penerimaan kita secara psikologis, harusnya kan jadi ilmunya. Iya. Pernah nggak menelurkan itu? Iya. Dengan cara apa? Tapi belum tentu paham Pak ininya istilahnya apa ya? Apresiator atau ya terutama wilayah kita gitu tradisional, tapi belum tentu bisa ngeh gitu terhadap nilai itu gitu, terhadap menu itu gitu. Kalau saya pribadi sih melihatnya lebih substansinya gitu, bahwa kalaupun di tradisional sebenarnya kan itu menjadi rambu-rambu itu karena disepakati, karena disepakati gitu kan. Padahal kan awal berpikirnya gitu, pola dasar berpikirnya itu sama-sama berintuisi sebenarnya. Mereka juga para pendahulu gitu, para karuhun kan dulu pas membuat menu itu gitu, produk itu mungkin belum ada contoh gitu.
Nah, dia juga benar-benar mengejawantahkan hasrat imajinasinya gitu. Nah, itu sebenarnya substansi di jazz itu seperti itu. Gitu. Jadi artinya cuma membawa kalimat mengenai misalkan identitas secara kekulturannya ya jelas. Kalau buat saya cukup dengan suara itu udah mewakili identitasnya sih sebenarnya. Gitu. Kalau begitu, apakah misalkan kendang itu diperlakukan sebagai dalam tanda kutip ya warna etnik itu untuk menyampaikan pikiran logika kreatifnya itu sendiri atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya lebih ke kebutuhan tuntutan si musikalnya. Di kita di tradisional nggak akan terlahir yang namanya rukun kiliningan, wayang golek, ketuk tilu, penca. Kalau misalkan berpikirnya sama gitu, pasti yang namanya tradisional itu dari Sabang sampai Merauke sama satu jenis itu. Karena pada kenyataannya berbeda, artinya di situ sangat diberi kebebasan, artinya kemerdekaan berintuisi gitu. Kan tepak wayang golek sama tepak jaipongan tidak bercampur sebenarnya. Mereka punya alur atau punya pola kalimat sendiri-sendiri sebenarnya gitu. Nah, di jazz tuh di improvisasi ya khususnya gitu. Sebenarnya kejarannya ke sana sebenarnya gitu. Ya, kalau saya punya pengalaman waktu bertanya sama almarhum Pak Gugum ya, betul sekali karena gagasan-gagasan Jaipongan itu ternyata hampir memiliki kesamaan prinsip kreatif. Artinya ketika saya tanya bahwa Pak Gugum itu dia mengeksplor wilayah-wilayah yang lebih fleksibel, yaitu di Padungdung Kendor. Nah, karena ketika dia ingin membentuk dengan konvensi yang ada, maka itu menjadi handicap karena wiletan, karena kalimat lagu. Nah, ketika masuk kepada wilayah Padungdung Kendor, dia lepas melakukan sesuatu hal yang memang tersupport. Artinya ada satu dimensi yang sama ya, apalagi tadi dijelaskan oleh Kang Cucu itu tentang persoalan jazz. Kalau bagi saya sih, apalagi kalau melihat dari persoalan historiografi, mungkin ini keliningan dengan jazz itu lebih tua jazz. Kalau dilihat dari sejarah, ya karena evolusi jazz itu udah ratusan ribuan tahun gitu ya. Artinya kita tidak tahu gamelan juga kumaha keliningannya. Yang jelas saya mah tahu keliningan teh di Jawa di Mataram kan. Artinya bisa kita relate berapa abad ke belakang kalau kita bandingkan dengan evolusinya jazz itu sendiri. Nah, yang kita tidak mempersoalkan tentang proses historiografinya, tapi kita ingin masuk kepada wilayah-wilayah yang agak sedikit dilematis nih ya. Ini persoalan identitas dan maknanya ya di Nakendang. Jadi identitas musik apa misalkan yang lahir ketika fenomena kendang jazz itu, apakah jazz yang disunahkan atau kendang yang dijazzkan itu? Kalau menurut saya identitas memang perlu ya, tapi itu mungkin akan terbentuk secara alami. Terjadinya pelabelan itu. Yeah. Karena yang saya rasakan, saya tidak sedang bermain jazz. Tapi saya mencoba, saya melihat bahwa kendang ini adalah sebuah instrumen yang bisa dengan bebas melayani bunyi-bunyi yang lain gitu Pak. Dalam artian dari sisi kebebasan itu Pak. Jadi mungkin banyak yang bilang seperti itu, mungkin bahwa kendang Sunda yang dijazzkan. Tapi menurut saya itu mah bebas-bebas aja, sah-sah aja gitu. Tapi yang jelas bahwa fenomena yang terjadi bahwa kendang itu mampu untuk berdialog dengan apapun, dengan bunyi apapun gitu. Ya artinya di situ jelas bahwa kendang sedang berintelektual gitu. Berintelektual gitu kan kendang. Jadi ya tergantung peristiwa bunyinya gitu sebenarnya kan. Karena itu kan sudah dibuktikan gitu. Sudah diajawantahkan bahkan gitu. Ternyata jazz kendang bisa keluar dari habitatnya. Dan sekarang ya di Jakarta khususnya gitu sudah mulai dilirik yang awalnya cuma di pandang sebelah mata gitu.
naon si Kendang cuma ukur bawa mungkul gitu kan. Tapi karena dibuktikan kan gitu, akhirnya rata, akhirnya ya banyak hampir 70% di Jakarta yang melakukan elaborasi gitu ya, rata-rata yang jadi perwakilan gitu di produk kekulturan kita ya salah satunya Kendang nih sekarang yang jadi primadona. Oke, nah kita berbicara sedikit primordialnya sebagai orang Sunda. Ketika narerebeuh gitu, kalian punya beban kultur tuh? Jelas punya, ada, karena Pak. Gini, makanya kenapa saya dari segi etika nengkepnya masih kena gitu. Napa kemprangna, terus napa kentumna, napa kepaknya masih kena seperti itu. Buat saya itu, lah, buat saya itu masih pertanggungjawaban kultur gitu. Itu masih dalam perjuangan ketradisian gitu. Cara itu tuh. Mungkin terbenturnya dari kalimat mungkin gitu. Yang orang lain jadi nah sih gitu itu menangkan gitu. Mungkin dari kalimat gitu. Karena perbedaan kalimat yang biasanya orang familiar mendengar pantung, bang. Sedangkan saya melakukan ketika bermain misalkan di wilayah eksplorasi tidak hadir kalimat itu gitu. Dengan kalimat yang lain fill in juga segala macam gitu. Ya mungkin itu sih benturannya gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin tololnya dari saya, ketika ada orang yang di luar etnis kita tiba-tiba ngendang, misalkan ada pengendang tuh sobat-sobat nasi Balawan. Ya. Lantas akan kita tetap mengidentifikasi itu bagian dari wilayah kultur kita atau tidak? Bisa. Kalau secara Indikatornya? identitas Suaranya sih kalau instrumen saya. masih Pak yang masih tetap mewakili Sunda kalau menurut saya. Tapi untuk bagaimana dia mempunyai cara sendiri untuk memperlakukan bahwa ini adalah sebuah alat gitu yang bisa secara moderat diperlakukan seperti gayanya, menurut saya sah-sah aja gitu. Kalau saya mah gitu pemandangan Toh saya gitu. bunyinya yang keluar Tetap terlahir sama gitu. seperti itu gitu. Kayak mungkin saya dulu waktu masuk simak dialog ada semacam barometer saya juga, Mas Jalu ya. Mas Jalu Piranti kan itu kan saya terus terang, saya idola saya Mas Jalu, meskipun dia itu orang Jawa, mungkin nengkepnya itu gak jelas kan. Mungkin si geduknya kayak ngatung gitu kan, bukan yang memang low. Tapi ternyata itu ada keilmuan, ternyata ada tujuan ternyata dikala kita berhadapan dengan sisi bunyi yang lain. Kalau misalnya bertemu dengan drum kan, kita harus mengalah gitu supaya ada semacam perbedaan gitu, perbedaan ritme gitu. Banyak kalau dulu kan Mas Jalu itu kenapa? Tapi secara permainan saya sangat apresiatif karena dia tuh seorang perkusionis, memang bisa menempatkan wilayah ritme di kendang Sunda meskipun secara artikulasi tekniknya kalau ngomong pang dia mah teu buleut gitu. Tapi saya sangat apresiasi karena secara kalimat dia itu semacam tuntunan saya membentuk sebuah komposisi di dalam cara gimana saling mengisi dengan drum itu gini gitu. Ada semacam sampel gitu. Jadi saya gini yang kalau Mas Jalu gini dulu teh. Berarti kalau saya mah jangan gitu, karena saya ada semacam ada referensi lain, apalagi di Sunda banyak genre yang lain termasuk wayang golek dan sebagainya. Makanya saya di dalam album kayak Simak Dialog juga ada album lupa lagi. Saya menggunakan kayak misalkan tepak kegunungan, pantung kayak semacam itu. Jadi dengan itu padahal secara konsep dari awal tidak direncanakan bahwa harus gitu. Tapi karena dengan bentuk komposisinya mengarah ke sana, kayaknya saya berintuisi kayaknya tepakannya enak gini nih. Kayaknya cocok kalau ini, dan saya juga semacam saya ingin mewakili sebagai orang Sunda, ritme Sunda, saya ingin menempelkan gitu dengan wilayah format jazz gitu aja sih saya sampai sekarang gitu. Memang lucu sih, karena ya jangankan orang Bali yang bermain kendang Sunda gitu ya. Di ruang lingkup Jawa Barat aja kan masih banyak sebenarnya main kendang yang ya ada yang ngambang, ada yang tanus gitu. Oke, semakin mengerti ya cara berpikir kalian masuk kepada wilayah-wilayah jazz santai gitu.
misalkan ini sebetulnya siapa sih ini ke urusan agak sedikit menyinggung ke persoalan-persoalan relasi kuasa dina urusan politik kebudayaannya. Nah, siapa yang menentukan bentuk estetika kendang? Apakah itu musisi jazz itu sendiri, pengendang atau pasar atau intuisi kultur yang menggiring di sana? Kalau saya sendiri saya ada semacam apa ya, dengan musisi jazz itu, dengan sosok itu. Kalau saya yang saya rasakan gitu, ketika semacam ada dia menerapkan sebuah sistem. Jadi kami masih kena emut ku almarhum Mas Ija, Dul, kamu harus bisa bermain, misalkan kita jangan kan rata-rata bermain, kadang-kadang misalnya bermain rock tak kendang kan bisa kendang sarua deng tak. Nah naonan gitu, dan sebenarnya itu kita jadi bertabrakan. Jadi kumaha carana orang menyikapi carana supaya main drum dina tesis orang kudu dina arsis, mun pemain drum dina arsis orang kudu dina tesis. Setidaknya saling melengkapi gitu. Kayak semacam pemain drum atau pemain perkusi membuat sebuah kalimat, kita kayaknya gimana ya pemain kendang supaya kita bisa juga menjadi kontribusi dalam sebuah konsep ritme gitu. Jadi saya mah hanya berpikir oke, gimana kita saling melengkapi aja gitu. Gitu sih. Oke, saya ke Ipinnya sekarang ya. Ketika kalau saya lihat ini ada semacam namanya teori back loop ya istilahnya itu. Ketika lari ke wilayah dimensi yang lain dan kembali memberikan sebuah kewarnaan tersendiri bagi konvensinya. Nah, sekarang apakah di dalam kendang jazz itu juga memperluas ruang hidup kendang secara konvensi atau justru melepaskannya tina persoalan-persoalan konteks kulturalnya? Kalau yang Ipin alami mah itu jadi ada beban yang kami bawa gitu Pak, saya bawa yaitu ketradisian itu. Jadi ada beberapa pola kalimat yang kami tawarkan secara konvensi. Cuman yang Ipin pelajari itu ada beberapa teknik, misalkan ada pola konga, bongo. Jadi beberapa kalimat yang tawarkan itu enggak sejeplaknya konvensi. Jadi pangtung perlepak, jadi aya di dia gitu, aya beberapa tekniknya, aya penambahan untuk kami tawarkan karena banyak si lawan bunyi kita yang tong gitu atuh ngenangna terlalu tradisi nyebut nanti gitu, karena mereka terbiasa mendengarnya ua-ua ini main kendang dengan kalimatnya yang rumit gitu. Jadi ketika dibawa ke konvensi itu ada yang suka pengennya seperti itu untuk di ini harus tradisi banget gitu. Ada yang emang yalah lepas, serah kamu aja, tinggal jawab dialog aja bunyinya seperti apa, tinggal kita respon aja. Yang seperti itu Pak. Jadi ada beberapa kemungkinan dari konvensi kami dibawa ke wilayah jazz atau dari jazz bisa dibawa balik gitu Pak. Cuman resikonya ketika dibawa balik ke konvensi di sini banyak bertabrakan. Atuh ngerang tadi gitu-gitu tengenaheun karena terdengarnya jadi beda gitu. Sedangkan di wilayah itu mereka membuka luas. Ya, saya sih berharapnya ketika teman-teman kembali lagi tentang kembali ke habitatnya ya, back loop itu memberikan satu formulasi baru sih. Misalnya karena apa yang kalau tadi ditakutkan, iya masalah dah baheula teu jadi dianggap. Karena kalau saya kan berpikir kita juga sadar kalau setiap karya yang baru atau pikiran yang baru pasti dipertanyakan kan independensinya gitu. Yang mestinya kan terus ditelurkan sehingga akhirnya manya eleh kene ku Panamin misalkan gitu ya. Kita tuh udah kalah set cara berpikirnya udah sangat multidimensi kan. Panamin mah stereoscopic visionnya. Sampaikan Kak, lamun Panamin teu barang yeun, seniman gitu barang yeun gitu. Jadi sarakolanya naon artina gitunya gitu. Nah, ini juga ada hal-hal yang unik di dalam dinamika perkembangan musik etnik terutama di konteks kehidupan seni etnik kita. Nah, sekarang ada hal yang juga memang tak kalah penting ya.
ketika tadi sering disebutkan kalau di dalam wilayah-wilayah jazz itu lebih cenderung ada ruang kebebasan yang Iya. unlimited lah kira-kiranya gitu. Merdeka gitu. Tapi kenapa di dalam kendang jazznya masih sering dibatasi pada peran ritmis saja? Untuk secara fungsionalnya apa memang kalau yang disimak dialog ya, karena itu kita menggantikan Drum. posisi drum gitu. Jadi secara ritmiknya juga harus menggantikan posisi drum gitu. Oke. Pada akhirnya jadi ruang untuk secara polanya itu memang tetap pakai ranah-ranah ritmis gitu. Jadi tetap pengen ritme pada akhirnya mah gitu. Cuman ada dikasih ruang untuk mengekspresikan secara bebas gitu. Ada di sisi improvisasinya gitu. Tetap ada itunya gitu. Kalau buat saya sih karena ritmis itu bahan dasarnya menjadi bentuk ritme. Kalau buat saya mah gitu. Makanya kenapa kesadarannya ke ritmis dulu gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan kayak di luar simak dialog gitu ya, yang memang ada drumnya gitu, mungkin perlakuannya juga di situ si kendang bukan sebagai pemegang tulang. Ya bukan pemegang, bukan drivernya, Ya. tapi Oke. lebih ke Karena Lengkap, kan mestinya begini, ketika masuk, saya mulai dulu juga sama Mas Ija itu sering banyak diskusi ya tentang persoalan-persoalan menuju identitas jazz Indonesia. Saya kan tanya Mas, gimana sih sebetulnya? Karena kan dia menghilangkan konsideran-konsideran tertentu, misalkan drum dihilangkan gitunya, diganti sama kendang kan. Karena apa? Biasanya kan sebuah genre itu karena rhythm section yang memegang mengidentifikasi genre itu. Nah, mestinya kesepakatan itulah yang dijadikan ketika ingin melihat bahwa minimal bahwa model yang bermain seperti ini adalah representasi dari jazz Indonesia. Ya. Nah, kalau kita ingin menggiring kepada persoalan itu, maka sebetulnya referensinya itu yang harus dikuatkan sama teman-teman semua yang ada di sini. Ketika misalkan begini, Afro Jazz itu jelas. Nah, kenapa tidak ketika masuk wilayah Indonesia kita harus mengidentifikasi diri gitu ya, bukan jadi perannya jadi peran cadangan terus pemain kendang teh gitu. Padahal wilayah itu sudah dibentuk tuh sama Mas Ija itu sengaja. Nah, mestinya ada keinginan ke sana. Apakah memang Betul. terpikirkan enggak sama kalian gitu? pada waktu proses itu memang belum terpikirkan gitu Pak, karena orang mikiran mikiran Motif. menguasai struktur aja susah. Maksudnya ada beberapa kendala. Nah, justru sekarang ini justru agak kepikiran kenapa kita nggak, maksudnya bukan untuk membakukan ya, tapi untuk memberikan identitas yang lebih jelas gitu. Cuman kan itu balik lagi ada konvensi bersama gitu, bahwa ini juga apakah akan disetujui, apa harus ada obrolan-obrolan yang lebih serius gitu Pak. Ya, karena saya sih berharap ya, kalian hancur gitu ya. Kagok. Kenapa? Ya bukan kagok, juga punya tanggung jawab moral. Kenapa tadi saya sentil hari kikituan teh kalian teh punya beban kultur ente gitu. Ya. Betul. Ya kayak gitu. Bukan karena primordial gitu ya. Karena kita menyangkut begini. Salah satu yang dapat dijadikan sebuah tenaga power berpikir membuat ruang estetik itu, kendang Sunda itu lebih fleksibel gitu ya. Ya artinya ketika kita punya tenaga, kita punya keinginan untuk membentuk sebuah filosofi tentang apa itu jazz Indonesia, maka itulah rame-rame misalkan seperti itu. Bukan yang lain tidak bagus ya. Karena kalau saya berpikir kan, kenapa tiba-tiba tadi dikatakan
tiba-tiba jadi seolah-olah di Jakarta yang tadi sama Kang Cicu diobrolkan tadi ngewa kenang tuh black block gitunya, ternyata kan sekarang menjadi sebuah kebutuhan yang sangat prinsipil. Artinya ini investasi investasi estetik dan investasi bunyi yang sebetulnya bisa didialogkan betul-betul ke wilayah-wilayah kebaruannya. Karena kita ingin bahwa kendang itu harus menjadi daya dorong itu supaya karakteristik dan model yang ditawarkan itu orang dianggap wah baru gitu ya. Nah dulu juga tadi disebutkan ketika Kang Ade dengan Krakatau sudah mewarnai situasi konvensi jazz itu seperti apa, hanya nggak berlanjut karunyana tehnya gitu. Nah saya berharap teman-teman yang ada di sini juga memperlakukan sekarang itu kendang bukan sebagai kultur Kasundaannya, meskipun kita memang punya beban kulturnya, tapi kita ingin kalau senjata yang paling ampuhnya untuk menjadikan jazz Indonesia itu kendang, pakai dah itu senjata AK-47 nah sekenang Sunda maksudnya gitu. Nah ini apa artinya, itulah yang saya katakan tadi, saya ingin ketika bertanya itu punya beban kultur itu, maksudnya tanggung jawab supaya kita tidak hanya dianggap bilangan tukang kendang wae, tapi memang betul-betul diperhitungkan gitu. Betul. Ya. Soalnya gini, jadi kan dari peristiwa ini juga akhirnya kembali ke persoalan epistemologi nanya. Lamun begitu, misalkan apakah di dalam kendang jazz itu merupakan satu bentuk dekolonisasi atau justru kolonisasi terhadap estetika? Ini juga harus jadi persoalan. Cing, sok kumaha berat ya Pak kolonisasi karena apa? Kan kita belajarnya karena saya ningali ijazahnya juga kumaha sih. Jadi masalah epistemologi itu tentang persoalan asal usulnya. Nah, asal usul artinya konvensi yang digiring hingga nempikan kalian itu confidence nabuh jeung si Bontot dengan Wiki dengan siapapun gitunya. Nah, sudah confidence dengan cara berpikir dan otoritas tadi, saya mendireksi dengan itu kan sebetulnya persoalan-persoalan dekolonisasi. Persoalan-persoalan yang sebetulnya tumbuh secara teoretikal tapi urang teh embung kikituan teh gitunya. Nah, bukan jadi lantas lamun kikituan ngendang misalkan begitu wiki kikian orang tungding nah itu berarti terjadi proses kolonisasi estetika lagi. Karena apa? Kita tidak menjual karakter yang baru. Betul. Nah, maksudnya gitu. Nah, paham kan di sini? Cuma tetap ini Pak, maksudnya kita juga perlu bantuan dari teman-teman yang lain yang memang mengerti untuk bagaimana cara kita bisa meramu. Ada kesepakatan ya. Itu kan yang penting itu Pak. Justru yang saya bingung itu kan ini kan semacam gini. Saya mungkin penemuan saya atau saya semacam punya sistem atau pola lah gitu. Saya bermain kudu kieu. Tapi kan itu hanya sebatas urang mah ieu urang kieu. Style urang we mah kieu. Tapi memang ya yang bukan, tapi secara langsung ada juga yang mengikuti, ternyata style orang ini lumayan diikuti. Tapi saya sebenarnya itu bagian tanggung jawab saya. Gimana saya sekarang lagi, maksudnya secara konsep kedepannya gimana supaya itu tetap terjaga gitu. Apalagi bisa meningkatkan atau memberikan apresiasi yang lebih ke yang lain. Dan saya juga kan masih belajar atau ada semacam saya sama Cucu sama Elan atau sama Ipin secara pribadi juga belum berpikiran ke arah sana gimana nih saya kan kita menyamakan kalau misalkan kita sistem kita gimana nih yang bakunya kan gitu kan, karena masing-masing semacam punya identitas tersendiri gitu. Makanya dari itu sebenarnya kalau di wilayah jazz itu tidak bisa dikunci gitu, di pola, karena namanya kemerdekaan gitu. Itu pasti berubah terus. Nggak bisa tapi kan setidaknya kalau misalkan untuk memberikan edukasi buat orang lain atau buat semacam pencerahan ya. Gue masih ngadang jazz teh kan gitu kan, bingung kan. Karena hal ngadang jazz gitu. Kan gitu. Tapi kan kalau kita ada semacam sepaham gitu. Ya, kita aya teorina ya.
mengenai jazz teh semacam ya abdi misalkan ada abdi mah bermain teh kieu ya lamun itu bermain tesis abdi kada arsis ulah bertabrakan karena percuma lah bertabrakan orang tidak akan memberikan semacam kontribusi gitu nya abdi pribadinya tapi secara sistem abdi kayak tadi misalkan cucu ya abdi sama pilihnya orang patung bang bisa dina pop suna diawas supaya gitu nya abdi kadang pingin kan orang ritme anu kieu atau pattern kieu gitu bermain atau dengan kebiasaan anu biasakan 4/4 abdi yang bermain dengan 7/8 biasa tuh dengan kebiasaan itu tapi kan itu teh memerlukan proses tapi kan itu hanya sebatas diri pribadi Pak karena itu tidak apalagi saya pingin saya loh yang paling benar enggak tapi saya juga pingin gimana nih buat kelanjutan generasi berikutnya ada semacam kenang jazz gitu nah begitu pribadi sok bingung jika orang lain menanyakan kenang jazz kumaha kan kita juga secara teori itu kan kita tidak akan bisa menemukan atau satu pemahaman orang nyin sistem anu sarua misalkan kumaha sarana minimalna memang secara kebebasan kita pasti keperdekaannya. Ya memang itu kan pasti merdekanya. Abdi oge upami dibere 16 bar paling enak kan gitu. Wah, eksperimen. Tapi kan tetap dikala kita memberikan edukasi ke yang orang apalagi yang awam, kita kan semacam harus punya sistem yang disepakati gitu. Itu yang memang belum kita pikirkan gitu. Ya, mungkin harus dari kita sih Pak, kayaknya kita yang harus membuat kesepakatan kalimat untuk membuat bahwa misalkan kalau di drum swing itu jelas si kendang ketika masuk jazz ya eksplorasi jadinya dia tidak membuat basic bahwa ketika si itu main swing ya orang main swing secara kendang kalimatnya kita tidak mempunyai paham kesepakatan itu karena terjun mungkin awalnya Ipin juga nggak tahu gitu awalnya terjun si kendang ke jazz itu untuk bereksplorasi, tidak untuk membuat sesuatu kalimat bentuk yang baru gitu. Jadi pada akhirnya ketika si drum hilang, yang ngerasakan ku Ipin tuh jadi bingung, si drumnya orang udah ngenal mana ya. Jadi tidak ada kesepakatan bahwa ketika beatnya swing kendangnya jadi kieu gitu ente. Jadi ketika swing orang responnya kieu, situ kieu orang responnya kieu. Tidak ada kesepakatan itu juga. Oke, kalau begitu misalkan apakah memang ketika kita bermain ya, apakah kita merasa setara masuk kepada ruang improvisasi atau dalam posisi kita menyesuaikan diri? Dua-duanya sih Pak kalau menurut saya. Tergantung. Jadi ada di mana kita bisa setara dengan mereka, di mana kita yang menjadi leader. Oke. Ada kebebasan itu gitu Pak. Karena kan sebenarnya kalau di jazz Alpagar apalagi gitu ya, jadi memang semuanya komposer gitu. Yang jadi permasalahannya kan kita ngobrolnya lewat bunyi gitu, jadi multi tafsir, tapi itu mungkin yang nggak ada sekolahnya teh gitu. Jadi ketika si bunyi itu terlahir atau terjadi gitu peristiwa bunyinya, ya justru kita mesti jeli gitu. Ini teh arahnya mau kemana nih? Kalau misalkan orang lain atau partner main kita bahasanya bata, berarti kita harus punya kesadaran fisik gitu. Atau punya kesadaran pasir atau kesadaran batu gitu. Yang pada akhirnya ketika dieksekusi secara dialog terjadi bentuk gitu. Ya oke lah, di jazz itu terlahir yang namanya swing, bebop. Tapi kan itu cuma role model sebenarnya. Yang jadi permasalahannya jadi downgrade lagi. Yang namanya jazz itu mesti kayak gitu gitu. Padahal itu cuma role model gitu. Kan kalau di kepala tuh sebenarnya nggak ada batasan atau unlimited, tapi kan tetap ketika terjadi produk gitu, terjadi produk musikal tetap terbatas gitu. Oke. Ya karena saya percayanya kalau tadi bilang role model, padahal ya kalian juga sekarang itu sudah menjadi role model untuk gagasan-gagasan keberadaan jazz di tanah air ya. Karena mereka percaya ketika misalkan begini, anggaplah saya orang Bali atau orang Kalimantan ya, ketika melihat teman-teman bermain jazz itu, saya ingin seperti kalian gitu, misalkan gitu ya. Meskipun akhirnya pas perung-perungan itu juga kalian gitu. Ya, tapi artinya ini yang disebutkan mau bagaimanapun tetap ruang estetikan dan ruang legitimasinya itu ada pada kalian. Karena apa?
bukan karena yang pertama, Iya. tapi karena identitas kulturnya dibawa. Meskipun Anda tidak menyuarakan secara aura bahwa itu kendang konvensi nu dibawa teh kan gitu nya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menarik, maka kini timbul kalau saya pertanyaan teh tentang persoalan alasan ya, tentang persoalan alasan estetik seperti ini. Jadi pendapat atau argumen apa sih yang digunakan untuk membenarkan nih persoalan keberadaan kendang Sunda dalam jazz itu? Apakah persoalan inovasi musikal atau identitas lokal atau diferensiasi pasar? Jadi lebih ke apa ya? Jazz itu sebagai ruang untuk menjadikan jati diri kita sebenarnya gitu. Lebih gitulah. Oke. Simpelnya mah gitu. Jadi kita membentuk jati diri itu di situ gitu. Ke identitas kultural gitu ya. Kalau identitas kultural kan itu milik baju para pendahulu kita, karuan kita gitu. Nah, di sini tuh kita menjadi kita yang sebenarnya gitu. Oke. Ya, ini kembali lagi ke penekanan argumentatif yang saya lontarkan ya tentang persoalan legitimasi estetiknya gitu. Nah, apakah wilayah ini ketika masuk pada ruang yang dikatakan kendang jazz itu, apakah ini menjadi satu generator tentang persoalan inovasi musikal atau mengembangkan makna identitas kelokalannya, atau karena tuntutan diferensiasi pasar? Enggak. Kalau saya justru itu saling berkaitan ya Pak. Ketika kita nyebrang ke hal yang di luar konvensi itu menjadi inovasi menurut saya. Dan setelah inovasi itu terjadi, maka akan yang disebutkan Bapak tadi bahwa ya menurut saya itu satu kesatuan. Jenjang gitu Pak. Level-levelnya itu kalau menurut saya. Karena ada beberapa ini misalkan ada posisinya yang industri kayak pop gitu, ketika masuk etnik ya kita diarahkan untuk tradisi kendangnya Pak, nggak bisa explore. Ya. Untuk misalkan sama band di Jakarta itu pasti kita menawarkannya tradisi, nggak bisa explore karena ini terlalu modern nih, nggak masuk nih, karena mereka hanya kebutuhannya menjual budayanya aja. Jadi kita masih pasar gitu. Sebenarnya lebih ke pembuktian, pengejauhan tahan, pengembangan musikalitas kendangnya sih sebenarnya. Di wilayah yang kita lakukan sekarang sebenarnya gitu. Lebih ke pengembangan musikalitas si kendangnya gitu. Ya kalau urusan pasar mah masa bodoh kan, itu mah ya tergantung. Mungkin nyatanya kemana. Tergantung si komposernya Pak mau kemana gitu kalau untuk pasar gitu. Saya menyebutkan bukan persoalan pasar yang otonomnya, tapi pasar-pasar diferensiasinya. Artinya bisa pasar-pasar yang estetik. Artinya persoalan dengan masalah apresiator kan. Nah, kalau pasar-pasar normatif kan laku dan tidak laku urusan kan gitu. Nah, selama ini kan kita merasa nggak ada masuk ke wilayah laku dan tidak laku kan tekadinya kan gitu. Tapi kan itu tetap sih ada pasarnya sih. Kayak simak dialog misalkan, walaupun dengan musik dengan complexity seperti itu gitu. Tapi sebenarnya secara pasar sih ada sebenarnya gitu. Kayaknya pun nggak semasif yang kayak yaitu yang saya katakan tadi tentang persoalan diferensiasi pasar itu. Karena logika marketnya bisa dalam proses penerimaan berpikir orang, apresiasi, dan yang paling harus kita masukkan kepada ruang-ruang seperti itu kan Anda yang lebih dulu gitunya. Benar sebetulnya mah. Jadi begini, ketika tadi saya berharap representasi jazz Indonesia itu kumaha sih gitunya. Kan sampai saat ini belum ditemukan. Cuma gini Pak yang secara padahal produknya ada gitu. Ya gitu. Bahan banyak gitu. Sebenarnya yang saya rasakan waktu dikala proses sama Mas Ija sangat memberi peluang kebebasan untuk kita bereksplor ya. Bisa membuat sebuah sistem, bisa membuat sebuah pola pikir,
Tapi dikala misalkan perbedaan dengan dikala masuk ke ranah industri kayak industri kayak dengan Tohpati, beda lagi kita harus menurunkan level gitu. Menurunkan levelnya karena kita harus menyesuaikan dengan meskipun kita jelimet tapi harus easy listening gitu. Iya. Kalau dengan Tohpati. Tapi kalau dengan Rija Arsad itu kan dibabat habis. Gak ada yang itu. Yang penting kita gimana caranya kita supaya lebih larut, lebih bisa kayak itu mah ngehiji gitu si Kenang teh. Sampai abdi juga sampai secara pribadi keinginan beliau belum bisa tercover gitu dengan pola pikir Abi gitu. Sementara kan karya-karya beliau sampai sekarang masih ada yang belum diisi, ya dilanjutkan dengan Cucu. Kalau Cucu dia lebih lebih kental ya. Karena ada karya beliau, terus ada sekarang yang pemain keyboardnya Aga dengan konsep dengan pemikiran yang lebih brilian lagi. Ada semacam sistem-sistem yang baru lagi dengan konsep almarhum gitu. Justru kan saya juga semacam ada perbedaan. Oh gini ya, kalau sama Tohpati mah kita teh harus di samping kita itu ada semacam menawarkan sebuah sistem atau kita memperkenalkan diri saya ingin membuat sebuah konsep berpikir yang beda, tapi sebenarnya kita harus mengikuti juga pasar gitu. Oke. Karena harus easy listening gitu. Baik, kalau gitu misalkan apakah keterlibatan Kendang Sunda ya di dalam jazz itu memperluas ruang hidup dan regenerasi di dalam proses tradisi ya? Maksudnya tradisi bukan secara konseptual musikal, tapi tradisi yang turun-temurun itu, atau justru menjauhkan nih Kendang dari konteks kulturnya. Tapi buktinya sekarang teraplikasikan, Pak. Jadi yang disebut konong-konong pola tepok kontemporer lah sebut. Iya. Tapi terinstal di ruang-ruang konvensi. Betul. Kalau gitu, jadi gimana nih pemain Kendang yang cenderung lebih memahami persoalan konvensinya menilai manfaat dan resiko? Itu dia yang jadi masalahnya. Urusan musikal mah selalu tidak klik gitu. Dan balik lagi mungkin Pak ke personalnya, apakah dia mau untuk terbuka untuk hal-hal kebaruan, atau tetap membawa sistem tradisi ke ranah yang lain gitu Pak. Kalau menurut saya gitu. Balik lagi ke personalnya si pengendangnya gitu sih, yang ya kalau dari sisi proses memang tidak mudah ya untuk bisa cek istilah mah mentas kanu wilayah lain gitu. Karena butuh pemahaman yang lebih terbuka gitu. Siga kieu lah dalam misalkan birama yang tidak biasa ya, dalam tradisi ada birama 13 cobaan cik kumaha kalian menyikapinya gitu. Dengan pola mincit juga sebetulnya bisa dilakukan hal itu gitu. Tetap kita bawa secara estetika, tetap bawa nilai-nilai tradisi tapi dengan wilayah yang baru gitu. Kalau menurut saya itu. Ya tapi kan tidak urusan itu teh. Kalau urusan teritorial, paham. Oh, ayeuna Kenang sampai ke wayang kulit misalkan. Tapi kan kita bisa lihat unsur musikal si Kenang. Iya. Sejauh mana dia berintelektual gitu. Ketika di wilayah wayang kulit teh. Ketika di wilayah jazz mah sudah jelas kan kalimat juga udah beda gitu. Malah sudah tidak terlahir di situ panggung bang teh gitu. Kan itu gitu. Perihal itu teh seolah-olah tidak sampai gitu. Tidak sampai. Ya nggak tahu apakah tidak paham atau gimana gitu. Ya kalau begitu misalkan kembali ke persoalan pertanyaan awal saya, jadi di dalam praktik kendang jazz itu misalkan apakah bentuk pengayaan musikal ini saling menguntungkan atau strategi apresiasi kecukupan budayanya itu hanya menguntungkan ekosistem jazz itu sendiri gitunya, terutama di pasar seni kontemporer.
kayak gitu. Karena apa? Karena memang begini, tetap saya bukan mengasumsikan ya, bukan menyimpulkan bahwa kepentingan kita mendasari adalah bagaimana membuat sebuah produk-produk yang lebih teridentifikasi secara filosofis. Misalkan begini, tadi itu pertanyaan nukumaha sih jazz Nusantara itu atau jazz Indonesia itu kan tetap segitu ya. Kalau jazz Nusantara mah tadi juga kan sudah di awal Ari ngendang wayang udah sangat jazz. Ngendang wayang jazz, ngendang penca, padungdung itu udah sangat, padungdung kendor itu sangat jazz sekali. Tidak ada di sana konvensi atau di sana keterikatan bentuk-bentuk, hanya melihat bahwa ini hanya komunikasi persimbolan saja sebetulnya kan. Semua sistem dan semua aplikasi kulturalnya sama, hanya persoalan media saja yang berbeda disampaikan dan model yang diferensiasi penyampaiannya. Nah, itu yang saya bukan khawatirkan ya, mengasumsikan jika posisi teman-teman ini masih dalam proses menguntungkan ekosistem jazznya, berarti can berhasil meureunnya gitunya. Nah, artinya kita harus punya formulasi kenapa dalam konsepsi back loop itu juga harus terjadi proses itu ketika Anda itu mulih ke pangandangan itu menjadi sesuatu hal yang memang harus memperkaya ruang-ruang pemikiran-pemikiran kontemporer di dalam konvensinya itu sendiri gitu. Nah, tidak apa-apa misalkan Toh Malire juga memang sangat berhasil. Itu salah satu contoh yang memang bentuk fenomena tradisi yang diperoleh dari gagasan-gagasan otentik seperti itu. Dan dengan kultur bahasa yang memang sangat konvensional, bahasa Sunda dan apa-apa gitu. Tapi dengan pola pemaknaan yang berbeda. Tapi tetap kita merasakan ketika Jawa melihat itu maka kesenian Sunda pasti gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan itu ketika tugas-tugas kalian berada pada wilayah yang berbeda dengan jarak kultur dan teknik dan metode yang sangat berlainan, mestinya itu harus jadi betul-betul peluang. Seperti itu. Makanya dan namanya kesempatan itu memang harus terus dicari, karena sebetulnya yang lemah dari persoalan kita adalah ketika kita ingin, sekarang kan batasan seorang kreator dengan maestro itu tipis. Ari kudu ngalahirkeun sebuah karya anu kudu ditarima teh kudu jadi maestro heula pan henteu muridnya. Betul enggak? Nah, ini menjadi sesuatu hal yang lain ketika ini kesempatan komunitas kalian masuk kepada wilayah yang sebetulnya bisa dijadikan tempat untuk bersandar dan membuat identitas baru. Nah, maka ngobrol lah jeung Tokpati ya, dengan ayo kita bareng-bareng yuk nyiin jazz Indonesia teh nu baik dan yang benar teh nu kumaha merenya gitu. Juga gitu. Bukan hanya karena bermain di wilayah abu-abu terus gitu. Ya dialog oke lah kiki beres panggul entepan ancakan beres gitu. Nah, apakah konsistensi itu juga akan memberikan sebuah dampak identitasnya? Nah, itu juga belum bisa ngejamin. Nya tadi teh ya tetep we urang teh ujung-ujungnya teh jadi menghidupkan ekosistem mereka saja. Mungkin saja kalau kita sadar bisa menganalisis ternyata butuh urang teh manehna ge keur survive sabayangkeun. Itu bisa saja terjadi begitu kan dengan wilayah-wilayah seperti itu karena mereka itu mencari identitas. Nah, ayana dina lokalitas urang gitu. Nah, ini yang mesti didialogkan lebih lebih secara prinsip dalam komunitas politik kebudayaannya itu di sana sebetulnya. Tapi memang secara itu memang ada terlontar itu juga bahwa mereka merasa kalau tidak ada kita itu mereka tidak bisa apa-apa mengenai eksplorasi gitu. Ya artinya betul sekali, kita juga kudu sombongnya. Bener. Emang jadi saya juga merasa ternyata ritme kendang itu sebagai ritme section yang kalau menurut saya sangat penting, sekarang sangat penting. Cuman kita tadi kita kembali kepada kesepakatan antar kita yang menekuni bidang itu
yang sekarang menjadi mungkin bukan menjadi barometer bukan, tapi setidaknya ada titik pencerahan lah gitu buat sesama pemain kendang, ada semacam ada nih, kendang tuh bisa digini ini gitu. Tapi kita juga sebenarnya secara individu belum ada kata sepakat gitu. Kita gimana nih gitu, atau kita harus semacam membuat metode kayak gitu kan, atau ya kayak gitu kan, benar kan? Nggak bisa sih, nggak bisa Gitu. disepakati, nggak bisa. Atau misalkan gini kan, kayak saya misalkan dikala bergabung dengan orkestra nasional gitu, semua kan pakai partitur, kan saya palahak-paloho kan, alah gimana ini, sementara kan pasti daya hafal. Mungkin daya hafal kan kadang-kadang ada hilangnya kan. Jika kita moodnya kurang begitu asik, tiba-tiba daya hafal itu akan hilang. Makanya saya tuh semacam gini, saya pingin semacam bikin partitur tapi buat kendang yang memang itu disepakati oleh kita semua gitu. Memang kan ada partitur yang sudah ada, tapi kan kalau menurut saya kan banyak semacam harus direvisi lagi gitu. Karena kan penting juga sebagai pengembangan sebuah produk edukasi gitu ke depannya. Dikala misalkan bermain kendang teh udah disepakati ya, kita bermain meskipun orang bule juga dikala main partitur kendang begini nih, ada semacam simbol-simbol tambahan gitu. Saya mah kan berpikirnya gitu, cuman saya juga ini harus ngomong ke siapa nih. Sebenarnya udah ada sih, cuma nggak dipakai. Udah ada dari kita juga dulu pas di SMKI ada kan yang secara simbol gitu seperti itu, cuman pada kenyataannya memang nggak dipakai. Tapi banyak mungkin belum sempurna lah gitu, belum sempurna. Jadi kan secara kalau bentuk sebuah produk edukasinya masih ada, harus semacam misalkan kan kalau drum kalau misalkan timbrenya banyak, ada high, low dan sebagainya kan sebenarnya itu kan kalau di sana cuman ada tung, pak, peng, dong, det. Kan sebenarnya ada yang semacam di luar, kayak misalnya kita explore, ada semacam punya teknik, itu kan bisa menjadi daya tambah gitu. Misalnya ini gimana nih cara membunyikan ini supaya sepakat nih. Ini tuh bunyinya gini misalkan. Gitu. Atau jangan-jangan sistem itu atau metode itu tidak cocok dengan kultur kita, bisa jadi. Ya itu, sehingga tadi teh gitu, cek saya teh gitu. Ketika kita ada di dalam wilayah hegemoninya, orang teh bagus jago lah kalian teh tukang kendang jazz gitunya. Justru mereka teh orang-orang musisi-musisi jazz teh butuh pertolongan orang gitu. Nah, sieun Untuk payu kreativitasnya, maka perlu identitas, bisa saja seperti itu. Nah, ini kan dalam tanda kutip hegemoni itu ya, maksudnya bukan dalam arti bahwa kita sombong ada di wilayah yang hierarki seperti itu, tapi persoalan yang sangat mendasar dari kehadiran dan keberadaan kita itu sangat strategis sebetulnya untuk di wilayah yang sifatnya negotiable. Nah, kan tidak semua orang bisa bernegosiasi dengan pikiran-pikiran atau orang-orang jazz memang mereka memiliki daya pengaruh juga kuat buat masyarakatnya. Jadi bagi saya itu sebetulnya ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk negosiasi persoalan-persoalan seperti itu gitu. Nah, soalnya kan yang saya katakan tadi sekarang mah sebetulnya kalau saya mau jujur, ayak itu identitas jazz. Misalnya kan sekarang udah abu-abu. Iya, makanya inovasi. Karena kan persoalannya sudah sangat. Sekarang gini ajanya, Roskilde Festival itu adalah agenda tahunan di Denmark. Itu agenda tahunan kalau saya bandingkan itu sebagai Woodstock-nya Eropa. Ya. Nah, itu semua rocker, itu semua rock, tapi ternyata tiba-tiba ya reak gitunya. Kan bisa abu-abu pisan kan, orang tuh berpikir, dan udah bereak kemarin terakhir Tarawang seadanya kita masuk ke wilayah-wilayah metal nukarar itu. Nah, ini kan persoalan-persoalan itu sudah sangat penting untuk kita maksimalkan. Berarti kalau kita melihat bahwa pangsa dalam saya katakan tadi disebut kendang jazz nya atau jazz Indonesia itu juga kembali lagi ke persoalan
pencarian identitas juga. Jadi intinya mah dari identitas musik Indonesia yang bisa dimodifikasi itu yang seperti apa gitu kan. Makanya pertanyaan tadi itu, oh jangan-jangan mereka juga butuh kita sebenarnya mah gitunya. Sehingga gitu. Karena pasarnya mungkin hampir mau habis gitu, membutuhkan dari lokal nih. Ya. Ya maka dari itu di situ kan ya jelas itu ada kesadaran kultur gitu. Ya dari kumaha-kumaha ge model-model jiga kieu wiki ge urang Sunda maksudnya cek kasara lah gitu. Ija misalkan gitu juga. Maksudnya ada kesadaran kolektif tentang persoalan identitas kanusantaraannya seperti itu ketika membaca fenomena yang di luar etnik kita, saudara-saudara kita baca, ternyata misalkan laguna umpar pisang ban kadang-kadang gitunya tetep wae ya kendangan gitunya. Jika gitu kan. Jika wiki pasti lamun kitu teh kaharep tukang kendang teh nya ada karunya sebenarnya mah ada di emper teh dihandap gitunya dikaharepkeun teh bukan karena eksis yang orang gitu. Eureuna gitu. Iya benar. Ya itulah maksudnya dinamika yang ada dari persoalan gagasan, termasuk waktu ini mah di luar fenomena ketika waktu Bu Bicen kerja sama bareng sama Jugala juga pernah. Iya. Itu tahun sabaraha tahun 80-an. Ya ada pernah. Oh, iya. Itu juga sama Jack Lesmana itu juga mereka juga punya referensi-referensi yang pernah mereka lakukan. Mungkin saat itu juga mereka sedang mencari identitasnya. Kenapa berani menyeberang wilayah-wilayah lain, bahkan setelah itu Bu Bicen itu sama Pak Uking Sukri pernah bikin. Jadi ya mereka tuh sebetulnya juga sama haus karena identitas makanya ada murinan karena juga ingin diperhitungkan kapasitas mereka. Nah, ada orang mah kalian sudah punya kapasitas. Ya harus sekarang bukan lagi kapasitas bilangan atau kapasitas yang menguntungkan, justru kapasitas harus bisa mempengaruhi gitu. Ya karena di wilayah Kendang Jazz belum ada nenek moyang mungkin yang harus diikuti. Ya kalian lah, sekedar jangan nenek moyang. Kan kita mah sebenarnya cuma meneruskan estafet, kan udah ada secara konsep mah gitu kan. Ya kan sebelum Simak juga ada Krakatau kan. Iya. Sebelum Krakatau yang tadi teh Om Jack Lesmana, Bu Bicen, elaborasi sama Pak Uking Sukri kan. Sebenarnya itu kan nilainya sama gitu. Kita mah kan cuma meneruskan estafet gitu. Estafet nilai gitu. Ya kebetulan tapi kalau kenang gitu. Ya kebetulan saat ini memang waktuna deh gitu. Sebenarnya mah jangan disia-siakan kalau saya mah gitu. Karena ya tapi kami selalu disia-siakan. Berarti lamun kitu mah tuh pati teh gagal nya menjadikan orang Indonesia yang baik dan benar teh gitu kasuk di wiki oge gitu. Ya kayak gitu. Ya karena betul kalau saya sih kan selalu berharap ya, maksudnya kalau generasi saya mah dengan produk-produk progresif apapun ya sudah masuk barang archiving system lah gitu. Nggak seperti kalian ketika bereng-bereng itu pasti ada pengikut, ada sesuatu yang ingin diharapkan lah ketika nges teh merenya nyakil teh gitunya. Saya mah da nyakil geus teu payu misalkan gitu. Ya kalian lah nu masih kene punya tenaga. Karena gitu kenapa boga hegemoni itu bisa harus digunakan. Misalkan gini ketika saya membacanya ya semualah anu sok bareng ke luar negeri. Kita bisa membaca ketika melihat kumaha konfidensi orang India. Lamun abah rek alus rek kumaha sapang Indiana. Rek goreng itu apa ternyata ketika saya mempelajari mereka itu bukan mendagangkan model estetika tapi ngadagang kultur. Tuh. Nah, kita kan cek peribasan kalau misalkan kembali lagi ketika saya mengajar kalau di beberapa daerah di luar. Kenapa? Ternyata murid-murid belajar gamelan Jawa dan Bali mah dari disiplin kan. Kadang-kadang urang mah barbarnya ngajar, ternyata salah prinsip dari kebiasaan-kebiasaan bukan yang tidak baiknya. Cek paribasanna teh urang sun mah asal bisa nabeh geus cukup misalkan gitunya. Tapi ternyata mereka mah bukan membelajarkan tentang prinsip bagaimana cara nabuh, tapi bagaimana ideologi kejawaan timbul di cara berpikir. Mereka ya spirit itu sampai duduk kudu kieu lamun rek berang teh kudu bonang neng dong oh kudu jara rempe gitu.
Kan kita mah tidak gitu posisi wilayah itunya, karena apa? Kita lebih egaliter. Persoalan-persoalan hierarki seperti itu tuh tidak dipakai kan hierarkinya. Makanya akhirnya ya breng we gitunya nu paling siga karar itu gitu. Tapi bukan berarti itu tidak memiliki daya daya jual yang tinggi. Tetap semua juga punya keunggulan masing-masing. Kayak gitu. Ndul, Cucu, Ipin sama Airline kan ya sama akan memiliki perbedaan karakteristik yang sangat menonjol gitu. Tapi ketika masuk pada wilayah dimensi yang sama kan berarti ada satu ideologi yang sama nih yang kudu-kudu didorong gitu. Mungkin kayak misalkan pemain tabla ya India bisa menjadi diterima sama semua golongan lah gitu ya, atau musisi luar mungkin kalau menurut saya kan ada semacam kesepakatan dari komunitas atau dari seniman itu sendiri dengan kulturnya, bahwa misalkan secara konsep misalkan nanti kita misalkan kalau bermain harus gini kan. Kalau misalkan orang bule juga kalau lihat partitur orang itu kan orang India kan kayak gini-gini kan semacam itu kan kesamaan gitu. Makanya kan kalau menurut saya misalkan memang kalau setidaknya memang masing-masing punya identitas dengan cara bermain, dengan cara mengembangkan sebuah esensi berpikir dalam kenang. Tapi pasti ada semacam harus ada kesepakatan nih, poin-poin apa saja yang mesti kita telurkan atau sampaikan kepada yang lain yang sama sekali awam gitu. Kan kalau menurut saya memang harus ada itu gitu. Di samping masing-masing punya identitas gitu kan. Memang kalau ada main jazz mah bebas kuma saya kan sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan interpretasi berpikir gitu. Tapi kan kalau untuk menjadi nilai edukasi harus ada semacam sistem yang harus sama-sama kita sepakati. Gitu. Nah, setelah generasi kalian Ayan tuh di bawah kalian yang masuk pada wilayah itu. Iya. Kalau Ipin mungkin Ima saima maksudnya sarumah gitu. Kalau saya mungkin kembali lagi kepada seniman itu sendiri. Tapi kalau secara ada semacam gini, dia itu ada semacam saya mah pingin gaya si iya ya. Karena si mah aya gaya ieuna ya. Tah gaya ieu saya mah hayang ieuna ya. Meskipun dia tidak ngomong, tapi secara aktivitas dikala dia bermain meskipun dalam pola tata luwayang, dia pakai kendang kieu ya. Gayana geus kieu gaya. Ada semacam doktrin secara tidak langsung gitu. Dari memang proses perjalanan gitu. Ya sebetulnya itu yang sebetulnya kita inginkan ya. Bahwa perubahan itu jangan terlalu pragmatis gitu ya. Betul. Tapi juga persoalan-persoalan yang seperti itu ketika misalkan, karena misalkan begini, bisa saja ketika pikiran itu dibawa kepada sebuah komunitas atau sanggar wayang misalkan dengan gaya, mungkin itu memberikan identitas tersendiri pasti. Kalau memang disampaikan kan itu sangat menguntungkan bukan berarti jadi menyalahi aturan. Karena apa, tetap aja kan yang dipakainya mah pakem di sana. Tapi ketika pakem itu diorientasi dengan produk pikiran-pikiran yang lebih progresif, kenapa tidak? Bahkan itu akan lebih lebar, lebih luas dan lebih berkembang, dan lebih mungkin saya berpikir cuma satu titik, tapi dia bisa menggambarkan berapa titik dari itu. Ya, itu lebih asik gitu maksudnya. Ya makanya kalau secara visi mah ya harus sarua gitu, kendang aja mantara gitu kan. Misi mah cara isbi ngajo mantara. Iya, jimbot. Ari misina mah carana nya kumaha urang we. Ya enggak apa-apa dah, kalian mah udah ada di wilayah itu sebetulnya. Ya cuman ada sedikit kesulitan sih Pak. Jadi misalkan sekarang kan tongkat ini ada di Ipin. Nah, ketika Ipin mau regenerasi, beberapa orang tuh baru latihan 2 kali udah gak sanggup di wilayah jajasan hitung-hitungan teh. Karena prosesnya membutuhkan waktu yang panjang dan konsistennya. Jadi satu lagu itu bisa 6 bulan jadi beres. Ya udah wadahna tuh. Iya, karena banyak yang gugur sebelum bertarung teh karena capek gitu Pak. Padahal teh tongkatnya terakhir Ipin kudu kasakeun ya. Nah kan kajawab. Liurna karuhun bageula siga kumaha. Kan gitu. Kajawab kan gitu.
Berarti terus jadi karuhun. Ya betul, saya paham ya kalau persoalan karena kan ini menyangkut persoalan kompleksitasnya. Kalau sudah begitu Pan, saya kadang-kadang dulu sama si Papa tuh ngobrol kayaknya orang-orang gitu tuh justru orang-orang yang punya idealisme yang luar biasa tapi sabar gitu. Iya. Terlepas dari persoalan tingkat emosional verbalnya juga kumaha gitu, tapi ya saya melihat bahwa konsistensi itu memang perlu tanpa tendensi apa-apa, yang penting mah berkarya we gitunya. Sapertos anu teu butuh hartos gitu. Iya, betul. Ya, Semangat karena kan tetap semangat. Istiqomah gitu. Betul itu betul. Lamun mau Menghadapi risiko. nu salah mah orang jelema geus istiqomah nyabut fatwa da eta. Urang mah geus di dieu rek dikumah-kumah ge udah sok jadikeun we da karena memang begitu. Tiba-tiba cabut fatwa ge da kumaha butuh gitu. Padahal justru itu ketika saya lihat bahwa perjalanan maestro kan dengan keistiqomahan mereka juga luar biasa. Kita baca Pak Koko juga tidak mudah jadi Koko Koswara teh gitu. Panano meskipun mun urang mah Panano mah nya rintona lah mun dunia pop mah gitunya. Iya. Betul. Dihujat dengan sistem dimensi artifisial percintaannya juga dah. Itu memang akhirnya juga menjadikan pengaruh yang luar biasa buat tatanan generasi sekarang. Geus jadi lagu mah teu disebutkeun eta melecehkan kan. Tetep we ada nilai jual, nilai estetik gitu. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat Pak ya, secara regenerasi saya lihat teman-teman main kendang sekarang banyak yang bagus-bagus Pak. Pasti ya. Banyak yang hebat lah. Tapi mungkin momen kami ini yang nyebrang ke hal di luar konvensi, mereka tidak punya gitu Pak. Secara regenerasi pemain kendang itu sekarang banyak yang bagus menurut saya. Masalahnya kan kita kan lahir dari spirit proses itu kan. Iya. Itu kan kita tabah gitu, dalam berproses kan dari mulai yang saya alami dari mulai pas di ISBI kan. Ya di SSI dulu kan gitu. Waktu sama Pak Dedi tidak mau kita didoktrin habis-habisan gitu. Meskipun kan dari sebelum saya juga ada kan waktu itu yang paling pertama kan almarhum Pak Jaja. Terus ke Kang Wajorohe. Saya waktu sama Pak Jaja nggak alami di kalau kita bermain dengan orang Eropa gitu. Sama kan kalau si Pak Dedi harus gini gitu. Sampai kita bermain dengan format kita meskipun saya sama sekali waktu itu sama sekali masih belum ngeh lah. Tapi Kang Jaja dia lebih secara struktural gitu. Jadi saya masih mengekor dia. Yang penting saya nemalan lah gitu. Tapi secara tidak langsung dia itu Pak Dedi itu memberikan semacam pencerahan gitu untuk berpikir lebih. Kamu harus beda nih, kudu beda. Cuman memang ada semacam orang mah terlalu teuing saklek gitu. Mun bisa mah tong nabeuh maneh mah tong berkesenian, tong kesenian Sunda ku cicing di dia gitu. Ya semacam gitu. Memang itu teh ada semacam kalau urang lama arek bener kudu hiji fokus di dinya gitu. Cuman pada saat itu kan saya kan belum siap gitu. Dengan mungkin waktu itu kalau secara proposal mah saya cuman di Zitromania cuman pendahuluan dulu kata pengantar lah gitu. Dilanjutkan dengan Erlan kan sistem itu bau keungkap. Sok mana bisa tuh? Itu tuh udah pada ditawarkan ke saya. Bermain beda bisa enggak? Tangan kanan dengan tangan kiri. Aduh Pak, siapa? Lu saya mah tahu. Nah, abi terus terang. Karena abi pada saat itu kermejeuna resep bajidoran gitu. Bajidor we jeung pongdut pada saat itu. Resep lah gitu. Abi kermejeuna resep ka namin lah. Pada sareng atung kapungkurnya gitu. Di kala maneh mah cenah terbalik cenah parma itu sistem halus dan sebagainya. Liar gitu. Nah, di kali itu kan dilanjutkan dengan Erlan keungkap lagi sistem itu lebih kebuka dan juga dengan cucu udah ada bagan dia kan diperhalus dengan itu gitu kan kayak gitu sih ya.
hal yang menarik dari situasi seperti ini kan justru hadir dari orang-orang yang sebetulnya ada di luar konvensi. Ya. Nah itu memang akhirnya kenapa saya paham kenapa si bentuk ini sulit dicerna atau bahkan justru tidak semua orang suka pada masuk wilayah itu. Terhese genep bulan teh ya dan lain teh menyerah di tengah jalan teh. 2 tahun lebih. Seperti itu. 5 tahun. Tapi jangan salah loh. Saya sama Wahyu Rohe wae ku pagugum hanya kemprang hungkul 1,5 tahun. Kebayang sok. Saya tanya Wahyu Agus, untuk jadi tukang kenang juga lah kapake nanti setelah 2 tahun. Itu juga sama, artinya idealisme itu ditanamkan di ruang konvensi etnik juga seperti itu. Apalagi anu jelimet dengan konseptualisasi nanya gitu. Batur mah zaman Pagugum mah ngalah sorana wae geus kukurana gitu loh. Wah cenah saya kemprang teh kieu we diajar rek teu gentel geuneuh kumaha cenah. Selain gitu sia hayo we 1,5 tahun cenah karek kapake urang ku kemprang sora hungkul gitu. Ya maka dari itu saya juga kan di Malire dulu ya sampai terjadi dialog itu dengan Kenang tuh gitu. Iya. Bingung kan. Iya geus kudu kumaha deui urang ngamainkeun maneh itu salah ki lain kan gitu. Karena tuntutannya memang yang lain gitu. Akhirnya berdialog lah saya sama Kenang gitu. Ya si Kenang tuh memberi jawaban da urang mah nganyadiakeun suara wungkul kan gitu. Urusan kalimat kumaha sia we kan gitu. Belum terpikir pada waktu itu, tapi ketika flashback lagi, karungnya baheula gitu. Anak kunaon terlahir gitu nya, rumpun, pola tepak, wayang golek, jaipongan, geliningan, dan lain-lain gitu. Ya mungkin itu ya, Kenangnya mah cuma menyediakan suaranya unggul gitu, hurufnya unggul gitu. Ya balik lagi ke ini identitas jazz Indonesia gitu Pak. Di Kenang pun belum ada kesepakatan kemprang ukuran sabaraha yang di jazz. Timbrena rek sakumaha gitu kan. Kita belum ada kesepakatan itu juga gitu. Jadi pada teh nya Kenang aya ukuran 18, 19, 20 gitu. Padahal bunyinya yang ditawarkan pasti beda gitu. Ya. Tapi itu teh rata-rata yang saya rasakan bahwa sekarang saya ternyata bermain kendang dengan kemprang paling sedikit paling ini 19 gitu. Pasti itu teh udah mengcover secara auditifnya lebih nyaman gitu, 19-20 lah. Gitu. Ukurannya ke kita atau maksudnya ke rekan yang ini? Kalau saya saya flashback ke kita, tapi kalau dari hasil kita recording itu menjadi daya jual juga gitu, secara timbre ya gitu. Tapi kalau misalkan di bawah itu, misalkan yang sekarang semap, saya pernah micer itu perasaan teh asa aneh we gitu. Support. Asa support we asa cai jeung minyak we gitu. Ya, adalah senior saya yang waktu itu pas ada acara di Darmawan di Pusdai ya. Senior dia kan dia itu kan dengan kapasitas dia merasa bahwa saya mau lebih apa dan sebagainya, silahkan. Tapi ketika bermain jazz dengan semap gitu, yang kan mungkin karena saya juga biasanya bukan itu, tapi yang lain juga, yang musisi-musisi yang lain juga ngerasa oh gini ya gitu. Oh berarti saya juga udah merasa bahwa itu teh gak enak gitu, gak nyaman gitu. Atau memang kalau begitu maksudnya kan si produk aura atau bunyinya itu, si sonicnya itu sudah melembaga kan. Betul, jadi betul. karena dari awal sudah digiring ke sana. Betul. Makanya ketika tiba-tiba ya kemprang semap ya pasti aneh kan gitu. Justru kan yang cocok tetap ukuran jugala atau wayang golek itu cocok gitu kalau menurut saya kan. Untuk sementara untuk penemuan gitu ya. Yang saya alami lebih nyaman gitu. Lebih nyaman. Iya Kang Ari itu bisa bareng komentaran. Kang Ari dihaturan Kang Ari. Iya, karena gitu kan. Tadi itu ya kenapa orang mengidentifikasi, karena ada ideologi yang masuk gitu. Nah, kenang teh terjadi pokok nu utama, nu jadi inung dina bossa nova. Bisa we terjadi kerangka anatomi musikal nu beda kan gitu. Seperti musik Afrika teh walaupun kan itu seksi gitu. Ritmenya tapi bajidoran. Berat untuk
giring gadinya gitu. Ya karena orang selalu didoktrin dengan metodikal praktek nah gitu lain spirit nah. Bukan berarti tadi jadi mengkolonisasi estetika udah mapan. Ini lu salah. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa ini tadi teh soal bapak teh pembuktian, ya teh di mana ke sekian. Bah Peter masuk amaknya. Bung aing silan. Si cucu masuk itu ngendangna. Apa yang saya lakukan, apa yang teman-teman lakukan itu menjadi secara tidak langsung menjadi doktrin kepada mereka, tapi doktrin kita harus punya sistem yang benar gitu. Maksudnya harus disepakati. Itu urang teh ka mana di jalan teh. Urang dipertanyakan, ya generasi harita termasuk urang-urang naon wae.